Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat thalibat. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi-materi tauhid kelas 7 yang akan kita gunakan untuk persiapan PAT minggu depan. Ada 5 bab yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu ada muqaddimah kitab Aqidatul Awam, taat kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat, dan Isra Mi'raj. Bab pertama, muqaddimah kitab. Ilmu tauhid itu apa? Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Kitab apa yang kita pelajari ini? Yaitu kitab Aqidatul Awam. Siapakah pengarangnya? Pengarang kitab Aqidatul Awam adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau mengarang kitab ini dengan membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat agar mendapat keberkahan dan manfaat. Bagaimana dalil membaca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta au qalilul barakah. Jumlah nadom kitab Aqidatul Awam yaitu 57 bait. Bab 2, taat kepada Rasulullah. Siapakah Rasul panutan kita? Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat pada Rasulullah itu wajib hukumnya karena termasuk rukun iman yang keempat. Dan terhadap semua ajaran yang telah beliau bawa, kita harus pasrah dan menerima. Jangan mempertanyakan apa yang sudah beliau ajarkan, karena yang beliau ajarkan semuanya pasti benar, karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab selanjutnya yakni iman kepada hari akhir. Seperti yang sudah kita hafal, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir, dan sebagai mukmin yang taat kita harus mengimaninya. Iman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi. Dan kapankah hari akhir akan terjadi? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas, hari akhir sudah semakin dekat. Hari akhir adalah hari kehancuran seluruh dunia ini. Tidak ada satupun yang tersisa. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yang ada 2 macam, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, di mana semua dunia ini akan luluh lantak dan hancur. Dan kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, contohnya kematian, bencana alam, dan seperti sekarang ini pandemi di dunia ini juga termasuk kiamat sugro. Beberapa kejadian yang harus kita ingat tentang hari kiamat adalah penantian di alam barzah, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, yaumul hasyr atau hari pengumpulan di padang mahsyar, di mana semua manusia akan dikumpulkan di situ. Yaumul hisab atau hari perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan. Semua amal kita, baik yang amal baik maupun amal buruk, akan ditimbang dan kita akan diberi balasan, yaitu berupa sebuah rapot yang akan kita terima dengan tangan kanan kalau amalnya baik, dan tangan kiri atau dari belakang punggung kalau amal kita jelek. Dan juga ada sirat, yaitu jembatan, dan syafaat dari Rasulullah. Begitu juga surga dan neraka sebagai balasan amal kita. Bab selanjutnya yaitu mengenal Rasulullah lebih dekat. Rasul kita bernama Muhammad. Beliau dilahirkan di Makkah dan wafat di Madinah pada tanggal
12 Rabiul Awal hari Senin, dan wafat pada usia 63 tahun. Ibunda beliau bernama Siti Aminah dan ayahnya adalah Abdullah. Nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Ada dua wanita yang pernah menyusui beliau atau ibu susu beliau, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan Su'aibah As-Sa'labah. Beliau menikah pada usia 25 tahun dengan Sayyidah Khadijah yang berusia 40 tahun dan dikaruniai 6 anak, 3 putri dan 3 putra. Beliau menerima wahyu yang pertama atau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun di Gua Hira. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berisi tentang perintah membaca. Materi yang terakhir yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau langit yang ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj selalu kita peringati setiap tanggal 27 Rajab. Beliau ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah menerima perintah sholat secara langsung dari Allah. Setelah peristiwa ini, Rasulullah pun menceritakan kepada para sahabat pada pagi harinya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tapi tidak ada satupun yang mempercayai atau membenarkan cerita beliau kecuali seorang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu beliau digelari As-Siddiq yang artinya membenarkan. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah Rasulullah ditinggal wafat oleh dua orang tercinta, yaitu Abu Thalib pamannya dan Sayyidah Khadijah istrinya. Cukup sekian ulasan kita hari ini. Semoga PAT bisa terlaksana dengan baik. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.